Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Kendal, Bapak Diko M. Ganindito, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini berkenan hadir, rawuh dan membersamai di tengah kita. Yang kami hormati Bunda PAUD Kabupaten Kendal, yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kendal, Ibu Wine Frederika SE BBA yang bergabung melalui Zoom meeting. Yang saya hormati Pak PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, kawan-kawan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang saya banggakan Bapak Ibu dokter dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia Wilayah Kendal, dan yang saya banggakan Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan juga anak-anak sekalian yang pagi ini hadir secara langsung di pendopo maupun mengikuti kegiatan kita secara video conference melalui Zoom meeting. Syukur alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional, kita semua bisa berkumpul berkegiatan meskipun secara hybrid tanpa kurang suatu apapun. Di kesempatan yang baik ini dapat kami laporkan kepada Bapak Bupati bahwa beberapa waktu yang lalu kami mendapatkan dawuh dari Bunda PAUD dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kendal untuk melakukan pendataan atas kondisi gigi anak-anak kita di jenjang pendidikan anak usia dini dan di jenjang sekolah dasar. Data yang kami peroleh berdasarkan pengamatan dari Bapak Ibu Guru, 57% anak-anak kita ini bermasalah dengan gigi dan mulut, antara lain ditandai dengan gigi berlubang. Dan ini selaras dengan riset yang pernah saya baca, bahwa masyarakat Indonesia kurang lebih 93% mengalami masalah dengan gigi dan mulut. Sementara baru 10% yang terbiasa melaksanakan perawatan ataupun pelayanan medis. Sehingga bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional, kita akan melaksanakan sebuah gerakan yang konkret, sebuah gerakan yang nyata, yaitu gerakan sikat gigi bersama yang dimulai oleh anak-anak usia dini. Kemudian Bunda PAUD dan Ketua Tim Penggerak PKK juga dawuh kepada kami untuk anak-anak sekolah mulai hari ini untuk membawa sikat gigi ke sekolah. Bahwa gosok gigi minimal 2 kali sehari, yaitu di pagi hari setelah makan dan juga malam hari sebelum tidur. Namun untuk hasil yang lebih baik, kita biasakan sikat gigi, gosok gigi setelah makan. Sehingga kami melaksanakan arahan Bapak Bupati dan juga Bunda PAUD Kabupaten Kendal, kami instruksikan kepada satuan pendidikan untuk mewajibkan anak-anak membawa sikat gigi, dan juga secara konkret kita laksanakan mulai hari ini gerakan sikat gigi di sekolah sampai seterusnya. Demikian pengantar yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami mohonkan arahan dan motivasi dari Bapak Bupati Kendal, Bapak Diko M. Ganindito, kepada kita semua supaya kita lebih semangat lagi, supaya kita lebih sehat lagi, supaya gigi kita lebih kuat lagi. Dipersilahkan kepada Bapak Bupati Kendal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua yang hadir di pendopo, sehat semuanya? Yang sudah makan pagi, yang sudah sarapan, angkat tangan. Oh, udah sarapan semua. Tepuk tangan dulu untuk kita. Yang pagi ini sudah sikat gigi, angkat tangan. Sikat gigi sudah atau belum tadi pagi? Yang sudah angkat tangan. Oke. Yang belum sikat gigi angkat tangan.
Oh ada, iya iya iya. Yang belum sikat gigi ini gurunya berarti yang salah ini, bukan anak-anaknya. Yang saya hormati Pak Wahyu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta seluruh jajarannya yang hadir pada pagi hari ini, PLT Dinas Kesehatan, Pak Parno beserta seluruh jajaran, para guru, para dokter, spesialis gigi yang hadir pada pagi hari ini, Bapak Ibu semua yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu, kita bisa bersilaturahim dalam acara kegiatan istri saya sebenarnya Bunda PAUD untuk bisa memberikan sosialisasi terhadap pentingnya menjaga kesehatan yang sangat basic ya, yang sangat perlu untuk kita perhatikan bersama. Dan mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat dan khususnya bisa memberikan perubahan yang baik khususnya bagi adik-adik kita ya, bagi anak-anak kita semua yang ada di Kabupaten Kendal agar kesehatannya dari yang sangat simpel, sangat sederhana ini diperhatikan sehingga mudah-mudahan ini adalah upaya kita juga dalam mensehatkan seluruh masyarakat Kendal dan juga untuk bisa memberikan kontribusi kita semua untuk pengembangan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Kendal karena ini sangat penting sekali. Jadi istri saya yang nanti akan bicara panjang lebar karena dia sudah banyak sekali melakukan kunjungan-kunjungan ke beberapa desa dan ditemukan ternyata masih banyak anak-anak kita ya, adik-adik kita di Kabupaten Kendal ternyata kesehatan giginya ini harus menjadi perhatian. Yang sebenarnya ini sangat simpel sekali, hanya dibutuhkan sosialisasi, hanya dibutuhkan keinginan, kemauan, karena saya yakin semua anak-anak di Kendal ini pasti punya sikat gigi dan juga pasta gigi ya. Jadi ini adalah hal yang sangat simpel, tinggal bagaimana kita bisa benar-benar mengaplikasikan kepada anak-anak kita. Dan saya minta untuk para guru khususnya dan juga para wali murid, mungkin wali muridnya tidak hadir, para guru-gurunya nanti tolong disosialisasikan kepada wali muridnya agar adik-adik kita, anak-anak kita di Kabupaten Kendal kesehatan dari yang sangat basic ya, yang sangat simple ini harus benar-benar bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita gitu. Dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini seluruh anak-anak di Kabupaten Kendal semakin sehat. Karena tentunya apabila kita tidak memperhatikan hal yang sangat sederhana seperti sikat gigi sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah, nah ini juga akibatnya nanti untuk di masa-masa depan gitu. Dampaknya mungkin nggak 1-2 tahun, tapi 20 tahun mendatang, 30 tahun mendatang, nah ini nanti akan menjadi masalah yang semakin besar gitu. Jadi masalah-masalah kecil coba kita perhatikan. Nah, ini kali ini sudah kita temukan ada permasalahan gigi ya untuk anak-anak kita dan saya yakin juga masih ada beberapa hal-hal yang perlu kita perhatikan khususnya di Kabupaten Kendal agar tumbuh kembang anak-anak kita di Kendal ini benar-benar menjadi fokus dan perhatian kita karena tentunya salah satu kekuatan kita di Kabupaten Kendal adalah sumber daya manusianya. Dan saya berharap juga para dokter khususnya spesialis gigi ini bisa memberikan motivasi dan juga bisa memberikan sosialisasi yang lebih masif lagi kepada seluruh masyarakat dan harapannya ini nanti juga diikuti dengan hal-hal yang lainnya gitu. Nanti bisa ke mata, bisa ke telinga dan lain sebagainya dan harapan kita semoga masyarakat Kendal ke depan semakin sehat lagi dan sumber daya manusia semakin baik lagi. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, anak-anak, adik-adikku, semua yang saya cintai, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, kemudahan dalam menjalankan tugas kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi seluruh masyarakat Kabupaten Kendal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak Bupati kita, adik-adik sekalian. Terima kasih Bapak Bupati Kendal. Tadi beliau sampaikan adik-adik sekalian bahwa kesehatan gigi dan mulut itu penting adik-adik sekalian. Terkadang Bapak Ibu kita, orang tua kita, adik-adik kita ini tidak sadar bahwa kesehatan gigi dan mulut ini penting. Sebagian orang tua masih beranggapan jika gigi
susu nantinya akan digantikan dengan gigi permanen. Sehingga kalau sudah gubis ya nggak apa-apa. Kalau berlubang nggak apa-apa. Ada titik hitamnya nggak apa-apa. Nanti akan digantikan gigi permanen. Padahal tidak demikian sebagaimana anjuran kesehatan yang ada. Dan tentu saja gigi menjadi penting. Giginya bagus adik-adik sekalian, semakin cantik, semakin ganteng. Kemudian gigi ini juga berpengaruh terhadap cara bicara. Betul ya Bu Dokter ya? Pak Dokter ya? Betul ya? Bicara. Kemudian gigi ini juga penting saat kita makan, baik itu mengunyah, memotong, merobek, dan seterusnya adik-adik sekalian. Nggih, izinkan saya menyapa Bunda PAUD Kabupaten Kendal dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kendal, Ibu Wine Frederika, atau biasa kita sapa dengan Ibu Caca. Apakah sudah bergabung di Zoom? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, meskipun Ibu ada tugas lain di tempat lain, berkenan meluangkan waktu untuk membersamai kita semua. Selanjutnya kami mohonkan kepada Ibu Caca untuk memberikan arahan, motivasi, dan juga edukasi kepada kita semua Ibu terkait dengan kesehatan gigi dan mulut. Waktu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Bupati Kendal, yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kendal, yang saya hormati Kepala OPD se-Kabupaten Kendal, Kepala Sekolah SD MI se-Kabupaten Kendal, siswa-siswiku yang saya sayangi, yang saya cintai dari SD Negeri 1 dan 2 Patukangan, SD Negeri 1 dan 2 Pegulon, beserta Bapak, Ibu pendamping, dan Kepala Sekolah yang saya hormati. Persatuan Dokter Gigi Indonesia Wilayah Kendal, dan juga kepada segenap tamu undangan dan hadirin semua yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita semua dapat berkumpul, dan tentunya saya sangat berterima kasih banyak kepada suami saya dulu yang pertama yang sudah merestui dan meridoi untuk bisa dijalankan program ini di Kabupaten Kendal. Boleh kita kasih tepuk tangannya? Dan juga saya sangat mengapresiasi kerjasama yang luar biasa terhadap Dinas Kesehatan kepada Pak Wahyu khususnya, karena benar-benar sangat merespon segala ide-ide segar yang datang dari saya dan suami, dan untuk benar-benar bisa langsung diimplementasikan di lapangan. Kadang-kadang memang ide besar itu kita harus melihat dari suatu hal yang kecil, gitu. Inspirasi saya tuh dari mana sih? Inspirasi saya dari dua. Pertama, saya dan suami pada saat itu pernah membantu salah seorang anak SD di Kabupaten Kendal yang memang punya penyakit ginjal. Jadi ibunya kalau cerita sama saya tuh nangis terus gitu ya. Anaknya kalau ada acara olahraga gitu tiba-tiba bengkak, mukanya jadi gede gitu, terus badannya gede itu bengkak karena ada kebocoran di jantungnya. Udah berobat mungkin berapa tahun, udah 3 tahun lebih atau 4 tahun lebih, bolak-balik dokter RSUD, bolak-balik, pokoknya udah muter itu, terus akhirnya ya begitu aja gitu loh, maksudnya tidak ada perkembangan yang signifikan atau bagaimana. Kemudian alhamdulillah punya kesempatan cerita sama saya, kemudian saya dan suami ajak beliau, orang tuanya dan anaknya untuk datang ke Jakarta ketemu sama Profesor Rinawati, dokter spesialis anak tim kepresidenan. Langsung saya temukan oleh beliau. Ngobrol di situ, dan kebetulan dokter Profesor Rinawati, beliau bukan spesialis ginjal, jadi beliau merujuk anak tersebut ke spesialis ginjal di RSCM. Itu pun katanya di RSCM tuh antriannya Masya Allah panjang banget, dan harusnya punya jadwal janjian berapa bulan sebelumnya lah gitu. Tapi karena memang ada surat cinta dari Profesor Rinawati, jadi dimudahkan untuk langsung ketemu sama dokter spesialis ginjal tersebut. Akhirnya singkat cerita diperiksalah sampai di titik anak tersebut, ayo coba buka mulutnya. Pas dibuka mulutnya, ternyata ada lubang 4 di satu mulutnya itu. Ada lubang 4 dan beberapa giginya gupis, kalau yang kita kenal itu, atau hitam-hitam. Akhirnya, rujukan terbaik dari dokter ginjal, dokter anak spesialis ginjal yang ada di Jakarta,
untuk mengembalikan anak tersebut ke Kabupaten Kendal dan melakukan perawatan gigi di RSUD, sehingga dari situlah saya bisa kenal oleh dokter gigi Zita, dokter gigi anak Zita. Ya, kemudian dirawatlah oleh dokter Zita, dan memang sekali datang nggak mungkin, kalau orang tua aja kadang-kadang ada 3-4 perawatan tuh kita nggak betah buat buka mulutnya. Jadi anak-anak itu biasanya memang punya teknik khusus, itu pasti dokter spesialis anak, yang dokter spesialis gigi anak yang punya teknik itu gitu ya. Sekali buka mulut pokoknya satu kasus selesaiin. Nanti minggu depan, bulan depannya lagi selesaiin lagi gitu. Jadi ada yang dicabut, ada yang ditambal dan lain-lain. Kenapa aku perlu menyampaikan ini kepada anak-anakku semua? Ternyata kita kurang sadar bahwa gigi itu menjadi pintu masuk buat kuman-kuman masuk ke dalam tubuh kita. Kalau itu jadi pintu masuk buat kuman-kuman ada di dalam tubuh kita, itu untung-untungan. Kumannya masuk kemana? Bisa masuk ke ginjal, bisa masuk nauzubillah min dzalik ke otak, bisa nauzubillah min dzalik masuk ke paru-paru dan lain-lain. Ya, kemudian dari situ itu yang pertama, inspirasi saya yang pertama. Inspirasi saya yang kedua adalah dari anak-anakku sekalian yang datang setiap hari Sabtu ke rumah Bapak dan Ibu Bupati. Terima kasih banyak dari anak-anak PAUD yang sudah hadir di Kabupaten Kendal. Di situ saya sering bermain kadang-kadang sama anak-anak, saya lagi naik sepeda, dan nggak tahu kenapa kadang-kadang itu yang saya bilang, inspirasi besar itu datangnya adalah dari hal-hal yang kecil. Ketika saya ketemu dengan anak-anak, saya kadang suka ngobrol, suka main, kita kasih makan ikan bareng, atau nggak kita lihat kambing bareng gitu. Nah dari situ pendekatan itu saya minta sama anak-anak buat, ayo coba dong buka mulutnya. Ibu mau lihat nih, Bunda PAUD mau lihat. Bunda PAUD mau lihat. Kemudian anak-anak dengan semangatnya, kemudian Bunda PAUD dengan semangatnya, anak-anak dengan semangatnya membuka mulut. Nah dari situ baru terlihatlah akhirnya banyak sekali gigi anak-anak yang gupis, ya. Dan saya tidak menemukan di hanya satu PAUD aja, karena setiap minggu kan datang terus ke rumah dinas. Nah di situ ayo coba buka mulutnya gitu. Begitu udah dibuka mulutnya, banyak sekali, bisa saya bilang kurang lebih 70% deh dari anak-anak yang ada di situ, itu 70% giginya depannya gupisnya macam-macam lah. Ada yang udah habis gupisnya, ada yang cuma item-item, dan itu saya kadang ketemu orang tuanya, atau kadang bahkan ketemu gurunya sendiri. Kadang-kadang pernyataannya adalah, enggak kok Bu, yang ini enggak gupis banget, cuman item-item aja. Jadi item-item aja dianggap hanya cuman. Oke, itu cerita kisah kedua saya. Dari situ saya take note, waduh, ini anak-anak Kabupaten Kendal yang dimana notabene adalah anak-anak saya dan anak-anak Pak Bupati juga dong, gitu, yang perlu kita perhatikan secara maksimal. Akhirnya saya sama suami punya diskusi di rumah gitu. Udah, ini anak-anak di Kabupaten Kendal tuh begini loh keadaan giginya. Kenapa? Karena saya pengen punya treatment terhadap anak-anak di Kabupaten Kendal seperti saya mentreatment Kasia, seperti saya dan suami mentreatment anak kita sendiri, anak kandung kita sendiri yang saya lahirkan gitu. Jadi Kasia aja giginya segitunya kita perhatikan. Gimana caranya saya dan Bapak belajar gimana caranya menyikat gigi buat untuk anak. Dan saya belajar berapa fluoride yang perlu dalam pasta gigi itu. Ada namanya fluoride, istilahnya 1000 ppm, nanti juga akan diajarkan oleh dokter gigi setempat ya. Itu ada merek-merek tertentu karena nggak semua merek itu punya 1000 ppm gitu. Dan itu saya dapat pelajaran dari dokter yang ada di Singapura. Jadi saya dapat pelajaran dari dokter gigi di Singapura, punya diskusi sama dokter gigi yang ada di Indonesia gimana nih gitu. Nah kemudian kita berkesimpulan bahwa memang karena di Singapura adalah negara maju, jadi mereka sudah bisa another level untuk berbicara fluoride terhadap kesehatan gigi anak. Kalau kita nggak usah ngomongin fluoride dulu deh, kita ngomongin sikat giginya aja dulu dilakuin. Tapi saya nggak mau. Saya maunya Kabupaten Kendal juga harus maju.
Kalau negara maju ngomongin fluoride, kita juga harus bisa menyisipkan ngomongin fluoride ketika kita mengkampanyekan tentang kesehatan gigi anak. Itu kedua. Ketiga, ini memang udah takdir Allah yang indah banget, Masya Allah, tabarakallah. Ketika saya sarapan pagi bersama dengan Pak Ganjar, bersama dengan Ibu Atikoh Ganjar Pranowo, kita hanya ngobrol santai aja. Itu sekali lagi yang saya sampaikan bahwa ide besar itu kadang datang dari satu hal yang kecil, karena nggak mungkin bisa menjadi sebuah gedung yang besar kalau tidak dimulai dari bata yang kecil-kecil, ya kan? Kita ngobrol-ngobrol, makan, kok iya kebetulan ini udah takdir Allah, kita dipertemukan dengan dokter gigi spesialis anak, profesor, perempuan, masih muda, yang pintar, Masya Allah, karena beliau dapat beasiswa di Jepang, dan dokter ini tinggalnya di Semarang. Coba, gimana sayangnya Allah sama Kabupaten Kendal. Jadi sangat mudah sekali buat kita untuk berkomunikasi dan berdiskusi dengan beliau. Jadi Pak Wahyu kemarin beberapa hasil diskusi kita, kemudian Pak Wahyu diskusi sendiri dengan dinas terkait dan dokter gigi terkait, kemudian Pak Wahyu laporan sama saya, laporan tersebut saya diskusikan kembali dengan Profesor dokter anak ini gitu, untuk benar-benar kita bisa merumuskan apa sih yang terbaik buat Kabupaten Kendal. Dan mungkin kita masih punya kendala seperti yang tadi Pak Wahyu sampaikan bahwa dari masalah tenaga kesehatan, karena sebenarnya maunya nih Pak Bupati, saya juga izin sekalian menyampaikan kepada Pak Bupati, maunya kita ketika anak memiliki ada masalah gigi, kita punya note di mana gigi geraham depan, misalkan saya tuh bukan dokter gigi ya, jadi saya takut salah, tapi katakanlah dokter gigi geraham depan bagian sebelah kanan, lubang yang gigi serinya nomor sekian ada hitam-hitamnya atau lubang gitu. Sebenarnya pengennya nyampainya golek ke situ, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan, karena itu permasalahan sumber daya manusia, karena kan nggak semuanya bisa meneliti seperti itu gitu. Jadi nanti itu akan kita bicarakan lebih lanjut Pak Bupati, tapi intinya adalah saya sangat merespon baik, dan nggak cuma anak-anakku aja, ini nanti semua ASN juga ya, Pak Sekda, seluruh OPD dan jajarannya, nanti kita biasakan. Kita belajar dari negara maju, kita biasakan untuk membawa sikat gigi setiap hari ke kantor. Ayo. Oke, kita biasakan untuk bawa sikat gigi setiap hari ke kantor. Ini Bu Guru juga ya, yang di sekolah juga biasain jadi contoh buat anak-anaknya. Jadi nggak cuman kita tuh ketika ada teori, ya hanya teori aja, tapi kita sendiri nggak praktek. Saya tidak mau seperti itu. Jadi kita sendiri juga praktek. Nanti Pak Bupati pun juga di tasnya insya Allah saya bawain sikat gigi. Jadi setiap kali kita habis makan, kita sikat gigi. Jadi kita sekarang punya kampanye, bukan sikat gigi 2 kali sehari, tapi sikat gigi sehabis makan. Itu inspirasinya dari negara Jepang. Orang-orang Jepang ketika kerja di kantor pun, bahkan karena udah kebiasaan didoktrin dari kecil, dari seadik-adik ini, dari PAUD, dari SD, sehingga mereka kalau bekerja, itu di kantongnya tuh punya sikat gigi. Jadi kalau lagi nunggu meetingnya belum mulai, bisa sikat gigi tuh mereka. Saking menjaga kesehatan mulut. Dan percayalah, gigi yang sehat, mulut yang sehat, membuat badan kita menjadi sehat. Insya Allah Kabupaten Kendal menjadi sehat dan kuat. Amin, amin, Allahumma amin. Sekian dari saya. Maaf kalau ada salah-salah kata, dan maaf saya nggak bisa join secara langsung, tapi secara online. Tapi insya Allah manfaatnya bisa dirasakan kita semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi aplaus untuk Bunda PAUD Kabupaten Kendal, cukup luar biasa Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Beberapa hal tadi saya catat apa yang disampaikan oleh Bunda PAUD Kabupaten Kendal, Ibu Caca. Yang pertama, beliau tadi menceritakan inspirasi-inspirasi beliau terkait kenapa kegiatan di hari ini kita lakukan. Dan adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian, ini bukan kegiatan yang sederhana. Ini adalah hal yang mendasar yang memang harus kita lakukan secara konkret. Kemudian yang selanjutnya, kami siap Ibu ASN di Kabupaten Kendal, kami siap untuk membawa sikat gigi dan juga menyikat gigi setelah makan. Asik. Kita sidak ya Pak ya. Ya Ibu. Dan tadi Ibu Caca menyampaikan bahwa anak-anak di Kendal itu seperti putra-putri dari Pak Bupati dan Ibu Caca sendiri. Sehingga, oh iya dong. Ibu? Iya dong, harus. Apa yang kita kasih ke Kasia, kita pengennya itu juga yang kita kasih ke anak-anak di Kabupaten Kendal. Itu luar biasa sekali Ibu. Kami haturkan terima kasih sehingga
Nantinya banyak kegiatan, banyak program yang akan kita lakukan karena Ibu Caca, Pak Bupati tentu saja dengan informasi pengetahuan maupun insight beliau ingin memperlakukan dan merawat generasi-generasi penerus Kabupaten Kendal seperti putri beliau sendiri. Tepuk tangan adik-adik sekalian untuk Bunda PAUD Kabupaten Kendal. Dan adik-adik sekalian, kurangi makan manis, kurangi makan yang ada micinnya, kurangi makanan yang tidak Ya, sehat. Pak Wahyu, tadi saya lupa sampaikan juga, maaf ini tambahan sedikit aja. Beberapa dari guru-guru yang datang ke rumah dinas tuh kadang-kadang justru memberikan cemilan-cemilan gitu, yang manis-manis gitu. Sebenarnya nggak salah sih. Cuman saat ini urgensinya lagi agak dikurangin dulu ya gitu, karena kita lagi mau fokus kepada kesehatan mulut dulu. Nanti kita ada pembahasan lebih lanjut buat cemilan anak-anak tuh harus kita biasakan dari SD itu apa. Siap Ibu, terima kasih. Njih, selanjutnya atas izin Ibu Caca, nanti kita saksikan bersama video seperti apa sih cara menggosok gigi yang benar. Dan habis kita menyaksikan video ini, nanti kita praktek bersama-sama. Sumangga dipersilahkan video dapat ditayangkan. Cara menyikat gigi dengan baik dan benar. Anak-anak, waktu menyikat gigi yang baik adalah selama 2 menit. Sekarang kita langsung saja ya ke langkah-langkah cara menyikat gigi yang baik dan benar. Langkah ke-1, anak-anak oleskan pasta gigi ke sikat gigi. Oh iya, untuk memilih sikat gigi yang baik adalah yang bulunya lembut dan kepala sikat giginya kecil. Kemudian, anak-anak perlu mengganti sikat gigi minimal 3 bulan sekali. Nah, anak-anak, untuk langkah yang kedua, anak-anak sikat gigi pada bagian luar, kemudian sisi dalam, kanan dan kiri, terus atas dan bawah. Langkah yang ketiga, posisi sikat gigi tidak seperti ini ya anak-anak, tetapi 45 derajat, seperti ini. Kemudian, gerakannya memutar, seperti ini. Langkah keempat, anak-anak sikat gigi bagian luar terlebih dahulu, yang bagian atas, dari belakang ke depan. Langkah yang kelima, anak-anak sikat gigi bagian luar yang bawah, dari belakang ke depan. Langkah yang keenam, anak-anak sikat gigi bagian dalam yang atas, dari belakang ke depan. Langkah yang ketujuh, anak-anak sikat gigi bagian dalam yang bawahnya, dari belakang ke depan. Langkah yang kedelapan, anak-anak sikat gigi atas dan bawah. Langkah yang kesembilan, anak-anak sikat lidah. Langkah yang ke-10, anak-anak kumur-kumur dengan air, supaya tidak ada pasta gigi yang menempel. Demikian Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, tadi cara menyikat gigi yang benar. Jujur saya juga ikut belajar adik-adik sekalian,
cara menyikat gigi yang benar. Jadi ini bukan hanya untuk anak-anak saja, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru maupun orang dewasa juga harus belajar cara menyikat gigi yang benar seperti tadi di dalam tayangan. Kemudian kepada anak-anak sekalian, kalau anak-anak sekalian berprestasi jangan minta mainan, jangan minta jajan, tapi mintalah sikat gigi dan pasta gigi. Jika sikat gigi anak-anak sekalian di rumah sudah ada yang rusak, bahasa saya adalah jeber gitu ya, itu jeber betul. Minta kepada ayah dan ibu. Jika ayah dan ibu kesulitan, minta kepada Bapak Ibu Guru. Jika Bapak Ibu kesulitan, minta kepada kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga sikat gigi harus punya, sikat gigi harus kondisinya baik adik-adik sekalian. Gitu ya adik-adik sekalian nggih? Oke, setelah kita menyaksikan video tadi, sekarang gilirannya adalah kita bersama-sama untuk mempraktekkan. Baik anak-anak yang sekarang ini di pendopo maupun anak-anak juga di sekolah masing-masing. Tadi sudah ada kurang lebih 600 sekolah yang sudah bergabung melalui Zoom meeting. Kemudian untuk kegiatan praktek ini, izinkan saya mengundang salah satu dokter gigi dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia Wilayah Kendal yang namanya tadi disebut oleh Ibu Caca, yaitu Dokter Sita. Semoga Dr. Sita bisa dipandu untuk kita berpraktek bersama-sama. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Wahyu, Pak Joko beserta jajarannya, Bapak Ibu semua dan rekan sejawat dokter gigi semua. Dan adik-adik sebelumnya saya sapa dulu ya. Mana suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Bapak karena ini anak-anak jadi intonasinya kita sesuaikan. Ya, jadi adik-adik pada kesempatan pagi ini nanti Dokter Zita bersama rekan-rekan dokter lain sudah membawa boneka gigi ya. Nanti adik-adik bisa belajar cara menyikat gigi yang baik dan benar. Kemarin sudah pada diajarin belum sama guru-guru di sekolah? Sudah? Oke, kalau sudah sekarang kita mulai merapat ya. Untuk kelompok 1 sampai kelompok 5 bisa di sebelah kiri ya. Nanti untuk kelompok 6 sampai kelompok 10 bisa di sebelah kanan ya. Monggo kepada dokter gigi bisa untuk membantu mengarahkan adik-adik sekalian. Sambil mungkin musiknya ya, Mas Roza. Nah, di sini nanti mungkin Bapak Ibu bisa mendampingi semuanya. Sini kelompok 1. Kelompok 1 di sini. Sini sayang. Nah, membentuk lingkaran ya. Monggo. Sudah ya, pada kumpul semua. Dokter. Oke, sekarang mungkin membentuk lingkaran semuanya. Kita membentuk lingkaran terlebih dahulu ya. Yuk ngadepnya ke kamera semua biar ke shoot ya. Oke. Sini berdiri dulu sayang. Berdiri, yuk. Nah. Oke. Sudah siap belum sikat giginya sama pasta giginya? Sudah? Untuk adik-adik PAUD sama TK sudah ya di sekolah masing-masing ya? Oke.
Kalau sudah bisa diangkat sikat giginya ke atas. Mana sikat giginya semua? Sikat giginya mana? Oke, sudah. Nah, di sini minta tolong teman-teman dokter gigi mengecek apakah sikat giginya masih dalam kondisi baik, bulu sikatnya halus ya. Ujung sikat giginya juga melengkung, mengecil, jadi bisa aksesnya untuk ke bagian gigi geraham lebih mudah. Oke. Nah, sudah ya? Sudah semua sikat giginya? Oke. Nah, sekarang disiapkan pasta giginya. Mana pasta giginya? Sudah? Pasta giginya sudah? Oke. Mungkin teman-teman dokter gigi bisa membantu dalam menuangkan air ke dalam gelas kertas ya yang sudah dibagikan di dalam kelompok. Oke. Dan membantu adik-adik untuk memberikan takaran pasta gigi yang tepat. Jadi ini kan yang ikut Zoom juga ada adik-adik PAUD. Untuk adik-adik yang masih berusia 2 tahun ke bawah, boleh takarannya sebesar biji beras aja. Ya, ini untuk adik-adik yang masih berusia maksimal 2 tahun. Nah, untuk yang sudah berusia 3 sampai dengan 5 tahun, bisa diberikan takarannya sebesar biji jagung. Jadi lebih banyak porsinya. Ya. Nah, untuk adik-adik yang udah berada di pendopo ini usianya kan sudah di atas 6 tahun. Berarti boleh diberikan takaran yang regular size. Regular size itu tidak terlalu, nah selapis tipis di atas 10 sikat gigi. Betul, ya. Jangan tumpuk-tumpuk ya, jangan tumpah-tumpah. Nah, oke. Ini lebih tipis lagi sayang, baiknya. Nah, oke. Ini sikat giginya kepanjangan ya. Nanti minta Bunda buat cari sikat giginya yang lebih kecil ya. Oke, minta tolong di sini teman-teman dokter gigi untuk mengecek sikat giginya ya. Sudah? Oke. Sini sikat giginya sudah dicek belum? Nah, sudah. Oke. Sudah siap sikat gigi sama pasta giginya? Dokter Happy gimana? Sudah? Sudah? Oke. Ayo sikat giginya kalau sudah siap diangkat ke tangan kanan ya. Dokter mau muter buat cek. Mana ya? Di sini kelompok berapa? 10 ya? Sudah? Sudah siap? Oke. Kalau sudah siap sebelumnya dokter mau tanya. Kalau sikat gigi sehari berapa kali ya? Hah? 2 kali? Kapan? Kapan coba? Malam sama pagi. Malam sama pagi. Kalau malam sebelum tidur sikat gigi. Kalau pagi pas kapan? Bangun tidur. Bangun tidur. Setelah makan nggak sikat gigi? Ya, waduh. Ada nggak yang setelah makan sikat gigi? Ada ya. Nah, sikat gigi yang baik itu adalah minimal 2 kali sehari, pagi setelah makan sama malam sebelum tidur. Yang tadi Ibu PAUD kita sampaikan setelah makan itu jauh lebih bagus ya. Jadi memang kenapa setelah makan kita dianjurkan untuk menyikat gigi. Karena biar kuman-kuman yang ada di dalam rongga mulut kita itu nggak pada bangun semua ya Dokter Didit ya. Jadi pada tidur lagi ya, oke? Kelihatannya udah pada nggak sabar ya kita untuk nyikat gigi. Oke, angkat tangan kanannya semua. Oke, Mas Rozak bisa dibantu musiknya. Sudah siap ya? Oke, kita mulai ya gerakannya ya. Sambil joget boleh. Kita gerakan dari sisi luar dulu dengan gerakan kalau kata Upin apa? Membulat. Bulat gimana? Gosok gigi, gosok gigi. Ayo kita mulai gerakannya. Dokter gigi mendampingin ya gerakannya ya. Yuk. Jangan malas. Giginya. Nah, Gosok coba gigi. gimana? Bulat. Kanan kiri,
depan. Gimana dokter Iman? Sudah, oke. Jangan lupa bagian dalam juga harus disikat. Bulat, bulat, bulat ya. Jangan malas untuk gosok gigi. Kanan kiri atas bawah kita gosok gigi. Gigi putih, gigi bersih, gigi yang sehat. Untuk teman-teman TK, PAUD dan yang ada di Zoom, monggo sambil bisa melihat teman-teman yang ada di pendopo, oke? Nah, setelah sisi sebelah atas kita pindah ke bawah ya. Setelah sisi sebelah kiri kita masuk ke sebelah kanan ya. Sudah selesai? Belum? Gimana? Bergantian ya kumurnya ya. Bergantian kumurnya. Oke, dokter mau cek yang sebelah sini. Pelan-pelan kumurnya sayang, bergantian. Kalau butuh tisu bisa minta dokter giginya ya. Oke, coba gimana? Sudah selesai sikat giginya. Kira-kira cara sikat giginya yang kemarin kakak lakuin sama sekarang beda apa kak? Apa? Beda apa kak? Enggak. Sama? Masa? Oke, kalau sisi atas bawah sudah. Jangan lupa bagian yang sering terlupa adalah bagian dalam, bagian bawah adalah gerakan mencungkil keluar ya. Jadi kayak kita mencungkil keluar sama bagian atas juga. Dan yang tidak kalah penting adalah bagian lidah. Lidah terakhir ya. Untuk bagian lidah jangan lupa gerakannya dari dalam keluar ya. Bukan dari luar ke dalam, kebalik. Dari dalam keluar. Coba. Sudah selesai? Gimana coba sikat giginya sini sayang? Hah, gimana? Coba dilihatin ke dokter. Bulat ya? Kata siapa sih kalau bulat? Hah? Kata Ipin Upin ya? Coba dilihatin gimana caranya? Gimana? Kok malu? Siapa? Coba lihatin. Gimana cara sikat giginya? Ah, dari bagian mana ke mana coba? Kan sini dulu tadi ya. Dari atas kanan dulu, terus kenapa tegak? Ya, atas kanan bagian luar, terus habis itu dari belakang ke depan, pindah sisi kiri, terus bagian luar, terus dari bagian belakang ke depan. Jangan lupa bagian dalam juga ya. Terus pindah ke sisi bawah, kiri ke kanan, terus terakhir bagian depan dan lidah. Lidah dari dalam keluar. Oke, sip, tos dulu. Sip, dah. Lagi, dokter mau cek lagi siapa ini. Oke, sudah. Sudah selesai cara nyikat giginya. Oke, semua kelompok apakah sudah selesai? Belum. Mana sini yang mau dokter lihat? Sini. Siapa namanya ini? Hei, siapa namanya? Revin. Gimana sikat giginya? Dokter mau cek. Sikat giginya gimana? Hah? Loh, tadi kan udah diajarin sama dokter Erna. Gimana sini? Sini, ayo. Gimana cara nyikat giginya? Hah? Dilihatin ke teman-teman itu. Gimana coba? Nah, gerakannya gimana dari mana ke mana? Coba dilihat giginya. Lah, kalau lihat masih ada seperti ini, masih ada warna kekuningan, berarti masih ada sisa-sisa makanan yang menempel. Berarti kurang lama ya. Ingat rumusnya, 2 kali 2 minimal 2 kali sehari. Oh iya, mohon maaf Pak. 2 kali sehari, terus 2 menit kalau mau bersih ya. Oke, berarti kurang lama ya PR-nya ya. Tos dulu. Sip, dah. Oke. Kelompoknya Dokter Happy sudah? Udah? Oke. Udah semua udah paham ya? Oke, sip. Kalau sudah selesai boleh kembali ke tempat lagi ya adik-adik ya. Pesan Dokter Zita sama teman-teman dokter gigi.
Kurangi makan makanan yang manis, lengket, permen, coklat, ya, es krim, ciki, gulali, cookies, wafer, kue kering. Di skip, diganti semua sama buah-buahan sama sayur ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak boleh ngemut makanan. Makanan itu harus habis sekitar 15 sampai 20 menit, maksimal 30 menit. Ya. Yang ketiga, masih ada nggak yang ngedot di sini? Hah? Masih ada nggak yang ngedot? Nggak ada ya. Dot itu harus berhenti di usia 2 tahun ya. Jadi di stop dotnya, mulai diajarkan bunda-bunda untuk menggunakan gelas ya. Terus jangan lupa yang terakhir adalah pergi ke dokter gigi minimal 3 sampai 6 bulan sekali. Oke? Gitu ya. Terima kasih adik-adik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin setelah ini bisa dilanjutkan foto bersama ya Pak Wahyu, monggo. Terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan sejawat dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia Wilayah Kendal yang sudah ngajari kita dan juga membersamai kita untuk sikat gigi yang benar. Adik-adik sekalian, tadi sikat giginya sudah sama yang selama ini dilakukan atau belum? Belum ya? Biasanya cepet-cepet sekenanya ya. Lah, mulai hari ini di rumah sikat giginya seperti tadi yang diajarkan oleh Pak Dokter atau Bu Dokter. Termasuk juga anak-anak yang di sekolah masing-masing ya. Dan Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah melaksanakan arahan dari Ibu Caca. Nanti kita akan giliran namanya adalah kunjungan ke fasilitas kesehatan, dalam hal ini poligigi. Nanti kita bergantian, baik itu di poligigi RSUD maupun fasilitas kesehatan di puskesmas, ataupun saat juga pembelajaran yang ada di rumah dinas bupati. Nah, nanti kita bersama-sama terus menjaga kesehatan gigi kita, adik-adik sekalian, supaya kita semua sehat, kita semua kuat, Indonesia sehingga sehat. Demikian kegiatan kita yang cukup luar biasa. Saya mohon kepada Bapak Ibu Guru untuk pembiasaan membawa sikat gigi beserta pasta gigi dan gosok gigi di sekolah untuk terus dilakukan. Kemudian juga sampaikan kepada Bapak Ibu, Ayah Bunda, orang tua di rumah, materi kegiatan kita hari ini terkait dengan pentingnya menyikat gigi yang baik dan benar, dan juga memeriksakan gigi kita minimal 6 bulan sekali. Saya sampaikan terima kasih kepada Dinas Kesehatan, saya sampaikan terima kasih kepada Persatuan Dokter Gigi Indonesia Wilayah Kendal. Dan saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati dan juga Ibu Caca atas arahan-arahannya. Dan saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu dan adik-adik sekalian atas partisipasinya. Semoga dapat memberikan manfaat. Kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat untuk kita semua. Matur nuwun. Yuk adik-adik sekalian, kita foto bersama ya, yang di pendopo ya. Maju sini, maju sini.